Jangan lupa subscribe, like, and share. Kepada kita, intinya beliau berharap kepada kita agar kita bahagia dunia dan di akhirat insyaallah. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan ataupun beliau langsung membaca pertanyaan dari jamaah semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Samad mohon izin di sini juga hadir ada Pak Abdillah Baswedan, adik daripada Pak Anies Baswedan. Dan juga sebelum kita mendengarkan jawaban dari gurunda kita, saya mintakan langsung kepada A.A. Rafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insyaallah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Beliau bertanya insyaallah seperti bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia pada saat sebelum masuk Islam. Pada saat dia hijrah masuk Islam, luar biasa kemuliaannya sampai kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya gadget, yang punya handphone boleh diarahkan kepada Sultan Andara, karena beliau langsung nanya kepada gurunda kita yang mulia. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan. Ya, silakan. Bang Ismail, tolong dibantu Bang Ismail. Ini satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ustaz Abdul Samad, senang hari ini bisa ketemu sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz. Saya itu juga waktu itu udah pernah ke rumah ya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya bingung, saya suka diajak Pak Ismail ke masjid, susah banget, kenapa Pak Ustadz ya? Ya tapi banyak sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Terkadang, ya sekarang kan saya udah punya anak ini, Rafathar. Terkadang saya juga suka malu kalau misalnya Rafathar tuh minta diajarin doa ataupun ya ilmu agama. Saya kan memang belum bagus-bagus amat lah, bukan saya bilang nggak bagus, belum, siapa tahu saya nanti bisa lebih hebat dari Pak Ustadz atau amin. Cuman gimana Pak Ustadz untuk memulai, saya ya tentunya kan saya sudah menjadi orang tua, pingin saya juga, bukan saya pingin terlihat terlihat bagus di depan anak saya, tapi seenggaknya saya juga bisa menunjukkan ke anak saya bahwa yang baiknya seperti apa gitu. Kadang kan gimana ya untuk mengungkapkannya ya mungkin karena saya juga dulu ya seperti yang Pak Ustadz bilang lah, saya dulu kan anak rantau dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya tinggal sendirian dari SMP, jauh dari orang tua, ya bandel-bandelnya saya juga tahu lah, pernah sampai ketangkap lagi wakil saya Pak Ustadz. Cuman maksudnya saya gimana untuk saya pelan-pelan supaya saya juga nggak malu sama anak saya, supaya saya juga bisa mengajarkan anak saya. Kadang juga saya suka panggil guru agama, tapi seenggaknya saya tuh pingin gitu di depan anak saya juga, pingin saya juga bisa lakukan yang terbaik gitu Pak Ustadz. Untuk memulainya bagaimana, kan kadang juga kita suka malu sama istri aja, kadang suka malu ya. Sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya, udah jadi bapak-bapak ya, begitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lebih benar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan, yang kedua berubah menjadi kebiasaan, yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri, mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet, tapi kita paksakan. Kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam, manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau berselawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah salat subuh baru tidur.
Nah, karena kalau tidak dipaksakan kita akan akhirnya kata pepatah Allah bisa karena biasa. Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau, itu selama dia tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola pernah dia laksanakan. Nah, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya pergaulan, bergaulan dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal, jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu apa yang dilakukan. Mas Rafi memanggil ustadz untuk mendidik anak, itulah yang dilakukan oleh para penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji. Dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30. Minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30, amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun salat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana, dan kemudian kita punya keluangan waktu. Di tengah kesibukan kita sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun, amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti, HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu. Doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan dia nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, saya sangat sayang dengan dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Bolehkah saya berwakaf? Tapi pahalanya untuk dia.
transfer pahala boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Lalu dia nanya, ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Apa beda sedekah air minum dengan wakaf air minum? Kalau kita berikan air minum, ini namanya sedekah air minum. Tapi kalau kita buatkan sumur bor di pesantren, berarti kita sedang buat wakaf air minum. Jadi bisa dua-dua, sedekah air minum. Saya di Malaysia, jadwal ceramah setiap bulan Februari, itu ada beberapa masjid saya temukan di depan masjid itu bagus sekali. Jadi setiap diambil satu botol, muncul botol baru. Setiap ambil satu botol, nah, di set, didesain begitu bagus, sehingga dia menjadi wakaf mengalir. Di Banjarmasin saya pernah tausiah, di depan rumah bapak yang mengundang ini ada dia buat seperti kulkas, tapi airnya tak sampai beku, air dingin saja. Setiap orang yang lewat pasti ambil minum. Di Mesir tidak orang kaya, kami pergi kalau libur, kami pergi memancing di tepi sungai Nil, lalu kemudian ketika pulang itu haus, itu di tengah-tengah sawah itu, di tengah kebun-kebun gandum itu ada air minum di dalam tembikar tanah air liat, tempat tanah liat yang diisi air di dalam, dan kita minum di tengah panas terik di Mesir, terasa dingin sekali. Saya heran, ini kenapa dingin sekali? Saya lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal di dalam. Artinya kita sedekah air minum. Jadi kalau ada orang bersedekah air minum, berwakaf sumur bor untuk pondok pesantren, Bapak Ibu kiai-kiai itu tidak pernah mengadukan keluh kesahnya. Maka kita datang ke sana, tanya, Pak Kiai, ini pesantren santrinya berapa? Santrinya 1000. WC-nya berapa? 10. Berapa santri yang kesulitan? Nah, kita wakafkan untuk atas nama almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, maka insya Allah sampai sesuai dengan hadis sanad, hadis Anas tadi, hadis Sa'ad tadi. Saya hanya menjawab sesuai yang ada dalilnya, yang tak tahu akan saya cari di rumah. Pertanyaan berikutnya, Ustazi Al-Karim, kaifa yumkin alaina tathhir al-qalb? Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Lianna idzal qalbu tahiran yakunul amal wal ibadah maqbulah biidznillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah, hasad. Nah, saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustadz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau goda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang ngajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa pada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad ini. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustadz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit, pengajiannya bahaya hasad, penceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang mentertawakan Ustadz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat rumah orang besar, kumat jantung koroner. Melihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kumat. Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat.
Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa rizqta burrahu wa balagha asyuddahu. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat-kuat, nanti ketahuan nggak hafal doanya. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, ini sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat kuasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah. Lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara.